Kalau supporter kita datang, tentu tuan rumah juga waduh. Kita terus mendorong bagaimana dari pihak Australia bisa membantu juga membuka akses untuk penjualan tiket. Memang kemarin mereka sistemnya itu dijual dulu sebagian, nanti insya Allah ada dibuka lagi. Jadi memang animonya luar biasa. Terima kasih, ini bagian juga kita menunjukkan bahwa kita ini bangsa yang besar juga. Jadi kalau supporter kita datang, tentu tuan rumah juga waduh. Ya, ini bagian yang saya rasa kami dari PSSI berusaha membantu secara maksimal. Tetapi tentu semua itu ada aturannya dari panitia dari Australia sendiri. To March the Indonesia game. Indonesia have been a bit of a surprise packet in some ways and continue those surprises with a new head coach and Patrick Kluivert. What have you made of that appointment? Australia 4, Indonesia 0. Media Australia News ternyata juga ikut menyorot perkembangan timnas Indonesia. Bahkan media Australia News juga memberikan perbandingan mencolok soal peluang antara Australia kontra Indonesia. Media Australia News merasa sangat cemas jelang menghadapi timnas Indonesia di Sydney. Mereka benar-benar merasa khawatir, sebab bek andalannya Harry Souttar dipastikan absen karena cedera panjang. Tak hanya Harry Souttar, ternyata ada 7 pemain inti Australia yang juga mengalami cedera berat. Antara lain, Thomas Deng, Kusini Yengi, Jordan Boss, Alessandro Sirkati, Connor Metcalfe, dan Nestori Irangkunda. Ketujuh pemain tersebut hingga saat ini masih mengalami cedera, dan belum bisa dipastikan dapat tampil melawan timnas Indonesia. Berikut isi dari berita Australia News. Ini menjadi pukulan besar bagi Socceros yang dilatih Tony Popovic menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Indonesia di Sydney pada Maret mendatang. Setelah hasil mengecewakan dengan 1 kali hasil imbang dan 1 kekalahan melawan Bahrain dalam babak kualifikasi ini, Australia kini berada dalam posisi yang sulit. Mereka tidak hanya terancam gagal lolos otomatis, tetapi juga berisiko tidak lolos ke Piala Dunia sama sekali jika kalah dari Indonesia. Itulah isi berita media Australia News. Tak hanya dari faktor kerugian tim Australia itu sendiri, kabar buruk lain bagi Australia juga datang dari faktor eksternal. Menurut Australia, selain tim nasional Australia yang kini sedang menurun, di sisi lain, timnas Indonesia justru semakin perkasa. Sejumlah amunisi baru berdatangan. Hal itu semakin mempersolid skuad timnas Indonesia. Selain dari segi materi pemain Indonesia yang sudah sangat mengerikan bagi para lawannya, tim kepelatihan timnas Indonesia juga semakin profesional tinggi. Hal itu sangat menguntungkan bagi Indonesia. Namun justru membuat Australia dan para lawannya mulai merasa kerdil di hadapan timnas Indonesia. Apalagi, timnas Indonesia benar-benar ingin menyapu 4 laga yang tersisa. Dengan segala upaya yang sudah dilakukan pihak federasi secara totalitas, demi dapat lolos langsung ke Piala Dunia, itu adalah bukti nyata jika timnas Australia akan terseok-seok bersaing dengan Indonesia untuk menduduki peringkat kedua. Bahkan media Australia juga sampai mengatakan, selain sebab faktor performa timnas Australia yang menurun perform, ditambah lagi, ada 7 pemain pilar justru cedera, ini akan menjadi sejarah buruk bagi Australia, yang berpotensi gagal lolos otomatis ke Piala Dunia. Bahkan lebih buruknya lagi, Australia bisa saja tidak lolos ke Piala Dunia sama sekali. Ini bukanlah hal yang tidak mungkin, jika timnas Australia kesulitan bersaing melawan Bahrain dan Arab Saudi. Apalagi China saat ini juga mulai berbenah secara agresif. Mereka juga mengikuti langkah seperti Indonesia, dengan menaturalisasi sejumlah pemain asing yang merumput di Liga China. Tak hanya kekuatan dari China, Bahrain saat ini juga memperlihatkan kekuatannya dengan menjuarai Piala Teluk. Bersaing dengan sejumlah tim kuat Asia Barat, tentu ini menjadi kabar yang sangat buruk bagi publik Australia. Bukan hal yang tidak mungkin jika timnas Australia bahkan bisa saja gagal total lolos ke Piala Dunia 2026. Begitu perkasanya timnas Indonesia saat ini di hadapan Australia, Bahrain, dan China. Bahkan, Australia sendiri yang notabene menjadi raksasa Asia, mereka kurang yakin dapat mengalahkan Indonesia di kandang mereka sendiri. Di sisi lain, hal itu berbanding terbalik bagi Indonesia. Timnas Indonesia sendiri mengusung target poin penuh untuk menjaga peluang lolos otomatis ke Piala Dunia bersama Jepang. Target pertama dari misi tersebut, Indonesia bahkan mempersiapkan segalanya untuk dapat melumat Australia di hadapan publik Australia. Dengan mengalahkan Australia, secara otomatis, Indonesia langsung merangsak naik ke urutan 2. Dan misi berikutnya, Indonesia menargetkan poin penuh melawan Bahrain dan China di Gelora Bung Karno. Jika 3 kemenangan itu tercapai, secara otomatis,
Indonesia langsung lolos ke Piala Dunia bersama Jepang. Dan menariknya lagi, dari 6 negara yang bersaing, ternyata Jepang dan Indonesia menjadi negara unggulan lolos otomatis ke Piala Dunia. Bahkan para lawan mengaku, selain Jepang, Indonesia menjadi tim kejutan yang paling mengerikan dari tim lainnya. Harus mempersiapkan diri secara matang jika ingin bersaing dengan Indonesia. Timnas Indonesia terus melakukan evaluasi dan mereka terus berkembang. Bahkan, walau sudah menduduki urutan ketiga, namun Indonesia masih terus berkembang bahkan hingga saat ini. Dan itu akan terus berlanjut hingga mereka benar-benar bisa bersaing dengan para raksasa dunia di Piala Dunia nanti. Federasi Indonesia benar-benar membuat gebrakan besar secara agresif. Walau mereka baru dilahirkan dan baru saja dibentuk, namun Timnas Indonesia menunjukkan performa impresifnya di grup C. Saat ini Timnas Indonesia benar-benar sudah berevolusi menjadi tim paling potensial yang mampu menebar teror bagi para lawannya. Bagaimana jika mereka sudah lama dibentuk selayaknya Timnas Jepang? Tentu mereka akan menjelma menjadi monster mengerikan baru di Asia. Media Australia serta sejumlah media Asia lainnya, ternyata terus mengikuti perkembangan serta potensi kekuatan terbaru Timnas Indonesia. Andai saja mereka benar-benar harus kalah bersaing dengan Timnas Indonesia, maka media asing memperingatkan agar jangan heran, sebab sejumlah media sebelumnya sudah mengulas soal potensi kekuatan Timnas Indonesia yang terus mengalami perkembangan. Bahkan kekuatan penuh Timnas Indonesia hingga saat ini masih menjadi misteri, sebab skuad terbaik Timnas Indonesia bahkan hingga saat ini belum pernah dapat diturunkan full squad starting 11. Hal itu terjadi sebab sejumlah faktor, termasuk faktor cedera serta faktor eksternal lainnya. Itulah gambaran sulitnya memprediksi kekuatan penuh Timnas Indonesia. Selain dari itu, Timnas Indonesia juga tim yang baru terbentuk dan akan terus berkembang, dengan bukti kehadiran sejumlah pemain keturunan baru yang terus-menerus berdatangan demi dapat semakin mempersolid lini per lininya. Walau sebelumnya skuad Timnas Indonesia sudah sangat baik, dengan bukti persaingan sengit di putaran 3, namun mereka terus berbenah, demi target tinggi lolos otomatis ke Piala Dunia. Bahkan target di balik itu, Federasi Indonesia mempersiapkan diri mereka untuk bersaing dengan para raksasa di Piala Dunia. Dari pengakuan terkejut sejumlah media Asia tersebut, tentu itu adalah sebuah warning atau peringatan penting bagi federasi mereka masing-masing. Mereka benar-benar memberitakan sorotan ini secara terbuka, agar para pesaingnya tidak tinggal diam, untuk mempersiapkan diri untuk dapat mengantisipasi kekuatan penuh Timnas Indonesia, yang terus mengalami peningkatan sekaligus berpredikat sebagai tim yang sangat sulit diprediksi. Dari segi fundamental skuad, Timnas Indonesia baru terbentuk, namun ternyata performa impresifnya mereka sangat kuat untuk bersaing di grup yang paling sulit. Dengan gambaran kekuatan tersebut, Indonesia dianggap sebagai tim yang paling potensial lolos otomatis ke Piala Dunia. Indonesia hadir dengan ranking mendasar, apalagi dengan materi pemain yang baru dipersatukan dengan waktu yang singkat. Namun ternyata, hal itu bukanlah masalah serius bagi Indonesia. Mereka langsung memperlihatkan potensinya yang begitu besar. Timnas Indonesia yang notabene baru dibentuk, namun justru menjadi tim yang paling diwaspadai lawan, hingga berpredikat sebagai tim yang potensi kekuatannya mampu mengejutkan para pesaingnya. Begitu ketatnya persaingan di grup C ini, bahkan hampir semua negara memiliki peluang yang sama. Namun Indonesia menjadi tim yang paling potensial serta diwaspadai lawan. Indonesia bertekad kuat dapat menduduki urutan 2 demi dapat lolos otomatis ke Piala Dunia, dengan cara mendepak paksa Australia. Semakin menarik untuk dinanti. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.